Izin Bapak Ibu, untuk peserta apakah sudah lengkap? Dinsos ya, yang belum ya? Ya, Dinsos belum, Bu. Nggih. Dinsos dan SD Maburay. Ya, betul. Kita tunggu 15 menit, ya, Pak Sarwani. Iya, Bu. Pak Krisna, Presiden Mabres sudah dikontak, Pak Kris. Ini Pak masih belum join. Iya.
Tinggal dari SDN Maburay kayaknya belum lagi Bu, yang belum. Baik Pak, kita tunggu ya. Nggih. Izin Bapak Ibu sekalian sudah berhadir di acara kita hari ini, Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. Untuk semuanya sudah lengkap kah? Masih SDN Maburay tadi ya Pak Sarwani nggih? Nggih, betul Bu. Masih belum gabung nih dari SDN Maburay. Ada kendala kah? Mungkin kita bisa bantu nih dari Pak Krisna, sudah ada informasinya Pak. Informasinya mati lampu Bu, daerah Maburay. Nggih. Nanti ini ada rekamannya, mungkin bisa jadi bahan juga untuk Nggih. SDN Maburay. Apakah Kita kita lanjut aja mulai? Bu. Baik, berhubung Pak Kadis sudah berhadir ya Pak ya. Nggih. Izin. Ih, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pembinaan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan Span Lapor untuk tahun kegiatan di 2026. Eh, Kepada yang terhormat Pak Kadis, terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktu. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga terima kasih dari bagian organisasi, kemudian Irban 4, kemudian Dinsos P3AP2KB, Dinas PUPR, Disdikbud, kemudian juga dari rumah sakit, Dinkes apakah sudah ada juga? Belum ya, masih belum. Dinkesnya mungkin belum. Gih. Baik, kita sambil jalan ya Pak ya. Gih. Izin untuk
kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan span lapor kita pada hari ini sebenarnya merupakan, izin Pak Kadis, sebenarnya merupakan titik awal kita. Nanti insya Allah di bulan Juli tanggal 6 hari Senin nanti kita juga akan melaksanakan BIMTEK span lapor Pak untuk seluruh SKPD se-Kabupaten Tabalong. Jadi hari ini merupakan titik awal. Jadi ini merupakan SKPD-SKPD utama yang salah satu yang utama yang disarankan dari bagian organisasi untuk sebagai awalan untuk menjadi bahan kita mengevaluasi kegiatan span lapor di tahun 2026. Nah, sebelum memulai kegiatan span lapor dan masuk ke materi, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk memberikan sambutan dan arahan untuk memulai acara pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat Assalamualaikum sore warahmatullahi kabar semua. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir di Zoom meeting pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara evaluasi ya, monitoring evaluasi span lapor kaitan dengan penggunaan aplikasi ini sejak Januari mungkin sampai dengan Juni ya. Kita coba cek nanti bagaimana progresnya, kemudian apa saja yang telah capaian-capaian yang telah yang dicapai, kemudian kita juga akan meninjau capaian kinerja, termasuk juga kendala teknis dalam pengelolaan aduan dan merumuskan langkah kebijakan ke depan seperti apa. Dan terima kasih di sini dari ada Pak Irban 4 ya juga ada, saya lihat dari Pak Samani, Sarwani ya, Sarwani. Pak Sarwani maaf Pak. Dari bagian organisasi juga dari SUD juga ada, dari PUPR dan dari dinas terkait lainnya. Terima kasih. Dan hari ini kita akan coba urai, kita coba bahas lagi. Ya. Sebenarnya semua SKPD wajib ya ikut ini nanti, tapi nanti tanggal 6. Karena semua SKPD itu juga melaksanakan span lapor. Semua sekretaris termasuk juga kecamatan nanti ke depannya seperti itu. Dan kita coba mengurai SKPD-SKPD mana yang memang kami anggap penting pada hari ini, kami libatkan dalam Zoom meeting pada hari ini. Demikian dan kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Zoom hari ini kita mulai dan mohon disimak dengan baik, didiskusikan dengan baik apa-apa yang bisa kita ambil manfaatnya agar nanti pengolahan span lapor ini lebih baik ke depannya. Karena memang perlu diketahui sekarang banyak sekali serangan-serangan ya, baik itu di medsos, kemudian di kanal TikTok, YouTube, Instagram, lain sebagainya. Termasuk juga kanal lainnya memang kanal itu kanal medsos ya, akan tapi juga memang tidak span lapor ya, cuman kita arahkan ke span lapor gitu akan lebih baik ke depannya. Karena memang itu kanal sosmed juga penanggulangannya berbeda ya, penanggulangannya berbeda karena memang dia kalau sosmed ini ya dia terbuka ya. Kalau dibalas juga nanti menjadi apa seperti itu. Jadi itu nanti bagaimana penanganannya, tim kami juga sudah menangani beberapa aduan atau keluhan di sosmed itu kami tanggapi secara internal kalau memang di institusi kami. Nah, kalau ada di institusi Bapak Ibu itu juga nanti bisa di kanal-kanal Bapak Ibu sendiri ya kan, misalnya mewakili dari SKPD kaitan dengan ada keluhan di medsos misalnya ya. Nah, seperti itu. Ya, tangani dengan bijak, jawab dengan bijak ya kan agar nanti tidak menyinggung semua eh, apa namanya? Tidak menimbulkan salah persepsi bagi masyarakat terkait jawaban yang kita berikan. Karena memang di sosmed itu rentan sekali. Sedikit kalimat yang ini digoreng mereka ya. Nah, ini oleh sebab itu sosmed lebih cepat, dia viralnya lebih cepat daripada kita kalau span lapor itu kan jelas proseduralnya ada beberapa hari ke depan ditindaklanjuti kemudian laporan hasil dan pelapornya pun jelas kalau span lapor ya karena memang ada NIK kemudian terdaftar register dan sebagainya dan diakui oleh pemerintah karena ada ombudsman di sana, kantor staf presiden, Kementerian Kominfo dan lain sebagainya itu sudah masuk dalam ranah ini. Oleh sebab itu kita membahas di span lapor. Akan tapi kalau nanti mengurai juga ke medsos itu silakan nanti kalau memang ada didiskusikan kaitan dengan maraknya berita-berita ya informasi yang simpang siur di dunia media sosial yang belum tentu kebenarannya itu 100% karena memang itu memframing ya kadang-kadang seperti itu. Tapi bisa ditindaklanjuti nggak bisa ya karena memang
Bisa juga viral ditindaklanjuti seperti yang kita lihat beberapa medsosnya ada ditindaklanjuti. Ya tergantung SKPD-nya lah. SKPD-nya menindaklanjuti karena ada tim task force, tim percepatan perbaikan, itu bisa saja langsung ke lokasi karena memang dia bisa ngechat ya langsung tanpa masuk masuk lapor tapi langsung ngechat ke inbox pimpinan kita misalnya. Ya kan dia langsung direport ke sana, otomatis juga kita harus menanggapi. Baik, saya kira demikian. Prolog dari kami pembukaan, nanti dilanjutkan dengan materi dan sesi tanya jawab. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Gadis. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke sesi materi. Izin kami dari bidang informasi dan komunikasi publik menyampaikan evaluasi kinerja kegiatan Span Lapor untuk Kabupaten Tabalong, terutama untuk SKPD yang pada hari ini diundang Zoom meeting untuk rekapitulasinya di periode semester pertama tahun 2026 ini. Baik, lanjut. Baik. Untuk secara statistik secara umum, untuk performa Kabupaten Tabalong di semester 1 tahun 2026 seperti terlihat pada layar, total pengaduan yang masuk, pembagian pengaduan yang masuk itu sebanyak 77 ya Pak An ya? 77 untuk semester 1 dari Januari sampai Juni 2026, walaupun Juni belum habis ya. Jadi ini sampai per terakhir kemarin, hari kemarin kami rekap gitu. Jadi hasilnya demikian. Jadi dari 77 laporan tersebut, terdisposisi selesainya ada sebanyak 58 laporan. Jadi yang warna hijau ya, itu merupakan terdisposisi selesai. Tapi ada yang belum terverifikasi ya Pak ya, di proses ya. Yang laporan yang belum terverifikasi itu ada 2. Jadi ada yang memang belum selesai, tapi ini rekapitulasi semua SKPD se-Kabupaten Tabalong. Artinya masih ada laporan yang memang belum selesai begitu ya. Kemudian lanjut next. Kemudian untuk klasifikasi laporan yang masuk apa saja. Jadi sementara di semester 1 ini yang paling besar adalah jenis laporan berkadar aspirasi, kemudian ada yang pengawasan, pengaduan berkadar pengawasan maksud kami, kemudian dan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan serta permintaan informasi. Lanjut. Jadi yang paling terbesar itu ada di Dinas PUPR. Jadi memang dari pantauan kita di semester di triwulan 1 sampai triwulan 2, jenis laporan terkait infrastruktur memang paling banyak mendominasi aduan di Span Lapor, baik itu di Span Lapor begitu. Ada juga yang di Halo Tabalong ya Pak ya. Kemudian bahkan di media sosial yang akhirnya begitu banyak ketika ada izin Bapak Ibu, jadi ketika ada di medsos yang tinggi atensinya dari masyarakat, juga akan kita masukkan ke Span Lapor sesuai data yang ada di medsos begitu. Jadi untuk di PUPR ini ada 19 laporan selesai dan 1 dalam proses begitu ya. Jadi kalau dipresentasikan waktu penanganannya sangat efisien, 1 hari dan 100% tertindaklanjuti. Terima kasih untuk Dinas PUPR. Lanjut. Kemudian untuk Dinsos P3AP 2KB terdapat total 5 laporan, kemudian 4 berhasil ditindaklanjuti dan 1 dalam proses begitu ya. Waktu rata-rata respon sekitar 3 hari 8 jam, yang dalam hal ini itu masih masuk dalam SOP ya Pak An ya? Masih masuk ya Pak ya, 3 hari 8 jam. Lewat ya, 3 hari harusnya Pak ya? 3 hari ya, nggih. Nanti kita bedah sama-sama, mungkin ada kendala kah atau bagaimana nanti kita sampaikan dalam forum ini, nggih. Lanjut. Nah, untuk RSUD, Dinkes dan SDN Maburay itu di semester 1 ini tidak ada pengaduan sama sekali. Jadi ini bisa jadi 2 hal.
pelayanan yang memuaskan atau mungkin sosialisasi kanal span lapor kita masih belum maksimal. Jadi nanti kita diskusikan sama-sama. Kami ingin hal ini dibedah bersama untuk RSUD, Dinkes, dan Mabure karena 2 SKPD dan 1 satuan pendidikan ini jenis pelayanan yang vital begitu ya. Jadi kalau tidak ada aduan antara 2 begitu memuaskan atau mungkin sosialisasi kanal span lapornya masih belum masif. Jadi kita diskusikan sama-sama. Ya, lanjut. Baik untuk tabel perbandingan kinerja karena yang 3 tadi masih belum ada aduan begitu ya di span lapor maksud kami ya. Jadi untuk yang bisa kita perbandingkan adalah Dinas PUPR dan Dinsos P3AP 2KB. Jadi memang yang tertinggi di PUPR dengan rata-rata lama tindak lanjut itu adalah 1 hari begitu. Cukup bagus. Kemudian next. Analisis kecepatan tindak lanjut untuk semua SKPD yang diundang hari ini rata-rata tindak lanjut adalah di bawah 3 hari kerja gitu ya. Lanjut. Untuk nilai RHP secara keseluruhan rating yang kita berhasil rekap dari span lapor yaitu kepuasan masyarakat untuk di Kabupaten Tabalong bukan, maksud kami untuk di instansi yang telah dinilai adalah berada pada angka 5. Namun untuk PUPR dan Dinsos ini masih 0 ya. Nanti mungkin kita perlu ini tadi feedback agar laporan ini mendapatkan bintang, kita bisa diskusikan sama-sama. Padahal tadi nilai PUPR cukup bagus ya Pak ya. Jadi nanti mungkin sosialisasinya tidak hanya sosialisasi pengaduan span lapornya, Halo Tabalong, kemudian dari medsos yang dipindahkan ke span lapor, tapi juga mendorong mereka untuk memberikan feedback kepada kita berupa memberikan rating nilai kepuasan agar kita memahami dan mengetahui puaskah sudah masyarakat dengan pelayanan kita di span lapor ini. Lanjut. Rekomendasi selanjutnya untuk penyelesaian tunggakan laporan, segera lakukan verifikasi pada 2 laporan yang masih tertahan. Nanti mungkin ini tidak di SKPD yang ada hari ini ya Pak? Ada di SKPD yang ada hari ini? Iya, ya. Nanti kita sampaikan. Kemudian sosialisasi secara masif mungkin dimulai dari nanti kita akan men-share semacam infografis begitu Pak ya ke grup span lapor agar nanti masing-masing SKPD bisa membagikan di media sosialnya masing-masing. Mohon izin Bapak Ibu untuk SKPD yang ada di sini apakah sudah memiliki akun medsos nggih? Jadi mungkin jadi nanti kami akan upload surat edaran dari Bupati Tabalong terkait pengelolaan media sosial. Jadi kita semua SKPD se-Kabupaten Tabalong wajib memiliki akun media sosial begitu ya. Karena melihat animo dari masyarakat mereka banyak berkeluh kesah lewat media sosial. Nah, karena ini belum tertangkap dengan baik, jadi kita menilai perlu semua SKPD membuat media sosial, setidaknya ada 4 media sosial yang dimiliki oleh masing-masing SKPD yaitu Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Jadi silakan saja nanti di antara 4 itu yang mana yang diperkuat ya. Saran kami nanti mungkin di TikTok dan IG begitu ya. Kemudian edukasi atau feedback ya. Jadi kita mendorong pelapor juga untuk mengisi rating kepuasan. Jadi mereka tidak hanya mengirimkan aduan, namun juga memberikan penilaian terhadap pelayanan kita di dalam hal menindaklanjuti aduan yang sudah mereka kirim ke span lapor. Kemudian yang terakhir, terkait optimalisasi SLA, kita perlu mempertahankan performa kecepatan respon cepat. Jadi yang PUPR tadi cukup baik ya. Lanjut untuk kesimpulan.
Untuk kinerja Spanlapor Pemkab Tabalong sejauh di semester 1 ini menunjukkan efektivitas yang sangat baik dengan tingkat tindak lanjut mencapai 97%. Namun koordinasi antara SKPD penghubung harus terus ditingkatkan demi pelayanan publik yang inklusif. Jadi kami mohon secara tidak langsung kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini untuk nanti hadir di acara BIMTEK kami di tanggal 6 Juli 2026. Baik, demikian untuk berikutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini kami mintakan mungkin sedikit penyampaian dari bagian organisasi untuk kegiatan Spanlapor yang memang ada ini ya Pak Sarwani, ada hubungannya atau ada laporan yang harus kita sampaikan ke Ombudsman begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Ya, mungkin kita semua SKPD nanti akan kami berikan porsi waktu untuk memberikan semacam semacam boleh masukan, boleh saran atau kendala selama melaksanakan kegiatan Spanlapor. Jadi untuk yang pertama kami mintakan kepada bagian organisasi untuk menyampaikan atau beberapa hal yang ingin difokuskan, terutama untuk laporan yang disampaikan ke Ombudsman terkait kegiatan hari ini. Kepada Pak Sarawani dari bagian organisasi disilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ulun terdengar jelas Bu? Kalau dari Diskominfo jelas sekali Pak. Ya. Silakan dari Mudah-mudahan yang lain juga bisa mendengar dengan jelas. Yang ulun hormati Pak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. Yang ulun hormati Ibu Risma Wina, Kepala Bidang IKP belah Diskominfo. Kemudian Pak Irban 4 dari Inspektorat. Kemudian juga Bapak Ibu rekan-rekan dari SKPD ataupun unit kerja lain yang bisa berhadir pada hari ini terkait dengan monitoring dan evaluasi terkait dengan aplikasi Spanlapor yang dikomandoi di Dinas Kominfo. Izin Bu, jadi terkait dengan pelaksanaan rapat kita pada hari ini sebenarnya tindak lanjut dari pertemuan kami dengan Ombudsman Provinsi Kalsel, di mana pada tahun ini akan dilaksanakan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kalau tahun kemarin kita tidak dilaksanakan penilaian karena pada tahun kemarin itu adanya efisiensi dari Ombudsman Pusat sehingga mereka tidak melaksanakan di semua kabupaten kota. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa untuk tahun ini semua kabupaten kota akan dilakukan penilaian PMPP namanya Bu, penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di mana salah satu aspek penilaiannya itu adalah terkait dengan pengaduan. Jadi pengaduan di sini memang dalam konteks secara umum, artinya tidak hanya yang berasal dari Spanlapor, namun juga berasal dari kanal-kanal lainnya yang mungkin bisa melewati website ataupun media sosial yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Namun yang menjadi perhatian dari Ombudsman kemarin adalah bahwa semua pengaduan tersebut nantinya harus direkap oleh perangkat daerah, di mana nantinya itu akan ada sumbernya. Jadi apakah pengaduan itu berasal dari Spanlapor ataupun dari kanal lainnya. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian dalam aspek penilaian tersebut juga mereka meminta adanya semacam pembinaan terhadap petugas pengaduan. Jadi karena Ombudsman ini kan mereka lebih ke arah pengawasan pelayanan publik, jadi mereka lebih konsen bagaimana petugas pengaduan tersebut memperoleh informasi ataupun pengetahuan tentang tata cara pengaduan dan juga penanganannya. Dan salah satunya itu melalui Spanlapor ini, Bu. Nah, mungkin itu Bu yang terkait dengan kaitannya nih antara Spanlapor dengan penilaian Ombudsman nantinya. Mungkin bisa ditambahkan juga dari Pak Agus nih, Pak, karena kami kemarin itu bersama-sama dengan inspektor juga bertemu dengan pihak Ombudsman Kalsel. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Sarwani dari bagian organisasi Setdata Balong. Selanjutnya kami persilakan kepada Irban 4, Bapak Agus, Pak, untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak disilakan. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar Waalaikumsalam. suara kami? Jelas. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Kominfo, Bapak yang mewakili Kabak bagian organisasi, Bapak Ibu yang bisa berhadir pada acara Zoom hari ini. Baik, terima kasih. Kami diberi kesempatan. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Serwani tadi mungkin sudah seperti itu juga yang kita dengar bersama. Tapi di sini mungkin kami ingin menambahkan sedikit. Karena selain yang di pelayanan publik tadi, yang seperti yang disampaikan tadi sudah ada laporan yang masuk dan beberapa yang belum, juga kita diminta untuk menindaklanjuti pengaduan. Mungkin mungkin ini yang saya menduga juga akan terkait dengan pengaduan berkadar pengawasan. Mungkin nanti itu kami akan bersama-sama dengan Irbansus mungkin nanti akan berkoordinasi dengan Kominfo karena salah satu yang dicari juga kan kemarin pengaduan tindak yang belum ditindaklanjuti Ombudsman. Mungkin itu. Mungkin untuk yang belum-belum ini, mengapa tidak ada pengaduan yang masuk? Saya sependapat bisa jadi kanal ini belum diketahui oleh publik atau belum masif. Kan kita agak aneh ketika rumah sakit umum itu tidak ada pengaduan, padahal kita tahu di kanal-kanal yang lain seperti di Facebook atau di mana yang itu kan mungkin sudah banyak. Nah, mungkin media-media seperti itu juga mungkin nanti harus kita tindak lanjuti bagaimana pengelolaan terhadap media tersebut. Mudah-mudahan Kominfo juga dapat memberikan pengetahuan terhadap si pengelola pengaduan layanan. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dari Inspektorat Tabalong. Kemudian mungkin kita bergeser ke ini ya, SKPD tadi yang masih 0 begitu ya untuk pengaduannya. Kami mohon untuk dari Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim mungkin admin penghubungnya kah yang hadir hari ini? Oke, disilakan dari RSHBK mungkin apakah memang ada kanal lain mungkin ya, ada kanal lain untuk pengaduan untuk Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim mungkin ya. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Ya, disilakan dari Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim. Suara saya terdengar, Kak. Ya, terdengar. Oke. Izin ulun menggantikan Bapak Fitriadi selaku Kabak Humas. Jadi untuk kanal di rumah sakit biasanya kami kalau aduan ini kan masuknya banyak melalui SIPP, Kak. SIPP itu yang aplikasi bawaan dari BPJS. Nah, jadi kebanyakan aduan-aduan masuk tuh dari aplikasi tersebut. Terus kalau yang online lainnya tuh seperti WhatsApp khusus pengaduan. Terus selanjutnya kami yang kami selalu cek tuh di apa tuh namanya Google Maps, Kak. Google Review biasanya situ kami aktif juga. Kami aktif aduan-aduan di Google Review kami proses. Terus pengaduan langsung yang langsung datang ke ruangan saya di ruangan pengaduan. Nah, mungkin itu, Kak. Tapi untuk yang di span lapor memang dari awal saya kerja di sini 3 tahun berturut-turut memang paling setahun tuh paling 1, 2, atau 3 dalam 1 tahun. Kalau tahun ini memang belum ada masuk di span lapor. Gitu sih, Kak. Suaranya mute, Hah? mungkin jaringan. Halo, halo. Ya, oke. Sudah oke, sudah. Lanjut, silakan, G. Lanjut, silakan, lanjut. Sampai di mana tadi, Kak? Tadi untuk smart lapor paling 1 begitu. Jadi Oh ya, kan punya kanal lain begitu. Silakan lanjut. ya karena karena lain tadi karena yang apa tadi tuh melalui Google Review, terus SIPP, terus WhatsApp pengaduan dan
ada apa namanya, kebanyakan yang datang langsung sih Kak di rumah sakit ini ke ruangan saya sendiri. Mungkin itu kenapa alasannya jadi di span lapor. Padahal di informasi layanan hotline pengaduan tuh di media layanannya kami taruh juga di situ tulisan span lapor. Tapi memang kayak sebagian orang bingung kayak sama akses span lapor nih. Kalau yang paling sering tuh di WhatsApp. Kalau WhatsApp tuh hampir setiap hari itu lebih dari 3 itu pasti ada aduan-aduan seperti masalah BPJS dan lain-lain gitu. Mungkin Baik, itu sih Kak. baik, terima kasih. Untuk WhatsApp itu ada nomor khususnya kah? Yang Ini dari betul ada nomor khusus dan HP khusus Kak. Yang selalu baik. saya bawa, kebetulan saya yang megang. Baik, berarti tadi kami catat ada 4 kanal lain begitu ya yang sebenarnya ada laporan atau aduan itu, hanya saja lewat span lapor ini memang masih kurang begitu ya. Cuman Jadi selama betul. ini lewat SIPP, koreksi bila salah, SIPP, Iya. kemudian Google Review, aduan langsung, kemudian yang keempat lewat ada saluran lewat WA begitu ya. Iya, WA betul. khusus ya, WA Iya. khusus resmi dari RSHBK begitu ya. Iya betul Kak. Kemudian apakah ini ada rekapitulasinya begitu setiap bulan gitu misalnya? Ini kalau rekapitulasinya ada. Baik, untuk dari Pak Sarwani maupun Pak Agus untuk yang terkait ini bagaimana nggih? Untuk apakah ternyata ada begitu, tapi kita tidak bisa mengevaluasi karena ternyata masyarakat lebih sering melakukan pengaduan atau laporan lewat kanal yang dimiliki oleh RSHBK secara mandiri. Nggih, mohon masukannya nggih dari Pak Sarwani maupun Pak Agus. Ya, Jin, Bu. Memang terkait dengan pengaduan ini sebenarnya tidak masalah melalui kanal apapun karena kan span lapor juga adalah salah satu kanal kan, salah satu kanal pengaduan. Jadi yang penting itu dari rumah sakit agar bisa melakukan rekapitulasi, Pak. Jadi mungkin bisa disebutkan nantinya rekapitulasi dalam misalnya dalam periode dari Januari kalau bisa per bulan. Jadi misalnya di Januari itu pengaduannya apa-apa saja, kemudian sumbernya disebutkan, Pak. Jadi apakah dari misalnya tadi apa SEPP kita pilih kan, kemudian juga dari Google Review ataupun juga dari WhatsApp. Nah, seperti itu. Yang penting semuanya ada rekapitulasinya seperti itu, Pak. Mungkin itu aja, Bu, tanggapan dari kami. Terima kasih dari Pak Agus dari Inspektorat, silakan Pak. Izin, benar saya menegaskan lagi benar yang disampaikan Pak Sarwani. Yang penting kita rekap pengaduannya itu ada dan apabila telah ditindaklanjuti mungkin nanti data-data dukung terkait itu bisa dimasukkan dalam link link tersendiri mungkin ya. Mungkin contohnya saprasnya tidak tersedia, misalnya sarana di rumah sakit misalnya kursi tunggu tidak ada, nanti ditindaklanjuti, nanti kita bisa tunjukkan lagi seperti itu. Gak apa-apa, benar aja, boleh aja, dan itu kan mungkin sesuai dengan surat edaran yang surat edaran atau S- SE ya, SE Bupati kan itu masuk saja kan punya kita, ada Instagram, ada Facebook. Oke, itu aja mungkin. Makasih. Gih, untuk Bapak Ibu sekalian, kalau yang tadi mungkin kalau untuk yang sudah begitu panjang ya dari Januari sampai Juni minggu ketiga mungkin ya, itu mungkin ada rekapitulasinya ya Pak ya dari admin penghubung RSHBK ya. Ini ada Kak. Ya, baik. Karena tadi mungkin di dalam kolom komentar ya, dalam kolom chat kita sudah ada melampirkan surat edaran begitu ya. Nah, eh, kalau bisa ya, kami sarankan sebenarnya ini lebih kayak semacam sunah muakat ya. Jadi di item nomor 6, jadi setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial kah ataukah tadi dari RSHBK ada dia punya kanal selain itu, wajib dicatat sudah, diverifikasi sudah, kemudian dimasukkan ke dalam sistem span lapor ya. Kalau Januari sampai Juni, Juni 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 sampai
Nah, jadi untuk yang di bulan Juni kami bisakah dari RSHBK mengentry untuk pengaduan yang di bulan Juni saja begitu ke kanal Span Lapor. Jadi bisa tercatat. Nah, bagaimana nanti mekanisme pengentrian? Karena kami juga melakukan hal yang sama. Jadi yang masuk di media sosial pun kami masukkan begitu ke Span Lapor. Jadi begitu juga kami harapkan nanti dari SKPD juga melakukan hal sama. Jadi nanti bagaimana mekanismenya nanti secara teknis akan dipandu di grup admin Span Lapor. Untuk Bapak izin yang dari RSHBK sudah tergabung di admin Span Lapor kah? Eh, udah tahu kalau atasan ulun, kayaknya atasan ulun ada di grupnya bisa. Baik. Nanti kami akan coba sampaikan terutama untuk terkait surat edaran ini ya Pak ya. Jadi memang untuk aduan kita minta juga harus dimasukkan ke Span Lapor. Jadi terkait mekanisme bagaimana cara memasukkan aduan itu nanti kita sampaikan teknisnya di admin di grup admin Span Lapor. Baik, lanjut ke yang masih nol tadi Dinkes ya, ada Dinkes kah Izin Bu yang Wina, hadir? Iya Pak, silakan. ya, terkait dengan pengelolaan pengaduan tadi. Jadi memang sepertinya memang harus dimasukkan kayak gitu Bu ya. Setiap pengaduan itu bisa dimasukkan mungkin secara oleh adminnya kah atau seperti apa untuk memasukkan datanya itu? Betul Pak. Oh, Admin hubung Span Lapor nanti yang membantu mengentrikan. Nah, karena tadi sudah sangat panjang ya 2026 mungkin akan kesulitan ya dari admin untuk mengentri ulang yang dari Januari sampai Mei begitu. Jadi kami mohon nanti di Juni kalau bisa ini ya, triwulan 2 ya. Baik, untuk Mei Juni bisa minta tolong nanti dientrikan ke Span Lapor agar nanti karena kalau yang masuk langsung ke Ombudsman yang di Span Lapor begitu ya. Karena yang langsung terhubung ke Ombudsman di Span Lapor. Jadi kami sarankan juga dan ditekankan, diwajibkan gitu ya Sunah. ya, sudah mengangkat lah. Ya. Ya, Sunah. Ya memang ini sejalan Bu dengan kemarin kami juga kan selain dari penilaian ombudsman di pelaksanaan pelayanan publik itu kan juga dilakukan evaluasi oleh Kemenpan. Memang kemarin ada informasi seperti itu bahwa aduan-aduan yang mungkin masuk melalui kotak saran kah misalnya ataupun misalnya WA itu agar bisa dimasukkan ke dalam Span Lapor. Jadi kami ini sangat artinya ini kan saling bersinergi nih antara informasi dari Bonpian di Diskominfo dengan juga arahan dari Kemenpan agar setiap pengaduan yang masuk itu bisa juga apa disinergikan dengan Span Lapor. Gitu. Baik, itu tadi ada dari admin kami men-screenshot untuk apa ya? Butir 6. Oh iya. Buka. Nah, jadi ini ya, nah ini jadi setiap aspirasi masyarakat itu wajib dicatat, diverifikasi, kemudian dimasukkan ke dalam sistem Span Lapor. Jadi memang sebenarnya ini untuk agar seperti tadi kan, kayak seolah-olah tidak ada aduan, padahal sebenarnya aduannya masuk ya, karena namanya pelayanan itu udah hemat kami begitu ya. Ketika tidak ada aduan itu rasanya cukup anomali begitu ya. Padahal ternyata Dinkes punya kanal sendiri. Jadi kami mohon nanti untuk di kedepannya Mei Juni, mohon nanti bantuannya untuk mengentry aduan yang terekap itu ke dalam kanal Span Lapor milik RSHBK begitu ya. Baik. Atau ini nama Bapak siapa nggih dari RSHBK? Atau nanti di WA atau bisa diketikkan di kolom chat mungkin kalau Oh, bisa, nama bisa. dan nomor kontak nanti via pribadi atau pribadi ke adminnya ya. Ya, kalau agak shy menyampaikan. Baik, selanjutnya yang nol lagi SDN Maburay. Ada tadi saya lihat SDN Maburay.
Ibu Erni Rabianti izin nggih dari SDN Maburay. Ibu Erni Rabianti dari SDN Maburay, apakah online? Izin Bu, kalau terkait apa SDN ini kan baru aja kemarin dibikinkan akunnya Bu lah. Betul, betul, Pak. Oke, mungkin untuk pemanfaatannya mungkin belum belum maksimal karena memang kemarin itu dimintanya adalah semua yang menjadi lokus itu akan terhubung dulu lah ke span lapornya. Jadi mungkin kalau yang dari awal-awal ini mungkin belum belum ada seperti itu Bu. Mungkin nantinya bisa juga yang tadi informasinya kan artinya mungkin data-data pengaduan yang mungkin masuk ke tempat mereka saat ini berupa misalnya pengaduan langsung nanti bisa juga dimasukkan ke dalam span lapor. Tapi kalau dari span lapornya kayaknya belum belum ada Bu seperti itu. Baik, baik. Untuk SDN Maburay, ya ini dari yang baru masuk dari mana ini, nggih? Dari SMA Bura, Ibu. Oh, silakan Ibu Isna, nggih. Silakan mungkin ada Maaf yang baru bergabung, Ibu. tidak apa-apa, Bu. Nggih, nanti. Nggih, selamat bergabung, Bu. Nggih, tidak apa-apa. Nggih, Jadi, terima kasih. nggih, terkait kegiatan hari ini, SDN Maburay salah satu nanti satuan pendidikan begitu yang akan dibuatkan akun operator penghubung untuk span lapor. Jadi mungkin apakah ada hal-hal yang mungkin hal-hal awal yang ingin ditanyakan atau siapa tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Saurani sebenarnya ada aduan yang masuk atau ada semacam mungkin laporan ya kalau di SD ya, tapi masuknya secara Nggih. lisan. Dan apakah itu tercatat atau bagaimana, Bu? Silakan Ibu Isna, nggih. Nggih. Apakah ada laporan atau aduan mungkin dari orang tua murid kah? Mungkin yang secara lisan mungkin menyampaikan misalkan ke sekolah, apakah itu tercatat atau belum atau bagaimana? Nggih, silakan Bu disampaikan secara singkat saja. Ibu. Nggih, silakan ya. Kalau untuk di SD Mabure, selama ini memang masih secara lisan, Ibu. Nggih. Jadi belum tercatat. Misalnya ada yang tercatat itu hanya sebagian sedikit ya, Bu, ya. Gitu, Bu, untuk SD Mabure. Baik, tidak apa Ibu, ini merupakan langkah awal Ya. dari SDN Maburay untuk Benar. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Benar. gitu ya Bu. Kami terima kasih dan apresiasi tinggi Ibu mau begitu untuk andil di dalam kegiatan Span Lapor ini. Jadi kami mohon nanti ke depannya, mungkin tadi yang sudah sebagian tercatat, nanti bisa Bu dimasukkan ke Span Lapor. Nah, bagaimana mekanismenya nanti akan dipandu oleh staf kami di WA grup admin Span Lapor. Gitu nggih Bu ya? Nggih. Jadi Ibu itu nanti untuk masuk ke Span Lapor itu kita dari admin pengaduan masuk ke login ke Span Lapor gitu kah Bu? Terus mencatatkan aduan itu. Nanti akan Gitu, Kak, dipandu Bu? oleh tim teknis kami untuk jenis pengaduan yang masuk secara lisan ini ya Bu. Nanti ada teknisnya. Begitu nanti kami ajarkan Bu. Oh, nggih. Ya. Mohon izin Bu Ina, Ya, ada sedikit pertanyaan Bu. Ulun Krisna dari Dinas Pendidikan. Oh, siap. Nah, kemarin itu untuk di Span Lapor itu ada aduan tentang SPMB, penerimaan siswa baru untuk SDN Maburay. Nah, kebetulan aduan tersebut kan masuk ke akun kami nih, karena kan di waktu itu SDN Maburay masih belum punya akun untuk SP4 Lapor. Nah, untuk aduan tersebut sudah kami selesaikan. Nah, apakah aduan itu nantinya bisa dimasukkan kembali di akun SDN Maburay, Bu? Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Pak Krisna izin, berdasarkan hasil diskusi kita tadi karena sudah tercatat di Span Lapor yang sebelumnya kami rasa sudah cukup ya Pak ya.
Tak hanya saja tadi mungkin kalau ada laporan mungkin dari orang tua murid kah, atau dari masyarakat yang masuk ke SD Maburay secara mungkin lisan, nah itu yang sempat tercatat, Ibu silakan nanti ketika sudah punya akunnya bisa dicatatkan di span lapor. Begitu nggih, Bu ya? Nggih, siap. Demikian Pak Krisna. Nggih, siap. Terima kasih, Bu. Nanti akan kami sampaikan juga dan kasih sedikit tutorial juga untuk izin Maburay nanti juga, Bu, cara penginputannya juga. Oke, terima Siap, kasih, terima Bu. kasih banyak Bapak. Baik, selanjutnya lanjut saja sih. Mungkin karena sudah dari SD Maburay lanjut ke Disdikbud, silakan Pak Krisna. Mungkin ada yang mau disampaikan atau kendala kah terkait kegiatan Span Lapor? Oh, ini. Oke, terima kasih Bu Wina. Untuk di Disdikbud sendiri, untuk kanal pengaduannya itu ada media sosial. Biasanya kami ada di Instagram, sama terkadang ada di WA. Cuma untuk yang di tahun ini di media sosial itu masih belum ada pengaduan, sama di WA juga belum ada. Yang ada hanya di SP4 lapor. Dan kebetulan itu sudah diselesaikan. Ada 3 di tahun ini. Habis itu ada juga beberapa laporan ini Bu, kendalanya di disposisi. Beberapa ada laporan tentang beasiswa untuk mahasiswa. Nah, untuk beasiswa mahasiswa itu kan biasanya ke Dispora atau ke Kestra ya kalau kata salah Bu. Nah, itu sering masuk ke kami Bu. Jadi biasanya kami lempar lagi disposisinya ke dinas yang bersangkutan. Mungkin seperti itu aja Bu dari Dinas Pendidikan, karena ya sedikit aja sih Bu laporannya yang masuk ke Dinas Pendidikan. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saroni. Ada yang mau disampaikan? Aja Bu. Oh lanjut. Cukup Bu. Karena ada lambang hand raise tadi, jadi saya kira Oh. bukan ya? Bukan kan? Oh siap. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, ternyata secara online ada hadir juga Pak Sekretaris kami, Pak Ruli. Pak Ruli, ada yang mau disampaikan Pak sejauh ini untuk Span Lapor? Izin Pak Kadis, Bapak-Bapak peserta Zoom, mohon maaf ikut nimbrung nih terkait Span Lapor menarik mengenai realisasi Span Lapor. Nah tadi cerita Pak Irban, terus yang Pak mewakili Kabak Wartal, memang mau tidak mau karena Span Lapor itu menurut Permenpan RB nomor 46 tahun 2020 merupakan satu-satunya kanal pengaduan milik pemerintah. Artinya dari segala macam media pengaduan publik itu boleh saja selama itu tercatat di Span Lapor. Ini dalam kaitannya adalah evaluasi yang dilakukan oleh Permenpan dan Ombudsman kepada pemerintah daerah sebagai lembaga yang mengelola pengaduan publik. Jadi idealnya memang aduan yang mau masuk lewat WA, lewat email, lewat medsos, memang mau tidak mau admin Span Lapor di SKPD atau di lokusnya bisa menginput aduan tersebut ke Span Lapor supaya nanti kita sebagai pengelola Span Lapor, sebagai pemerintah Kabupaten Tabanan juga dinilai kepatuhannya dalam pengelolaan kanal aduan layanan publik. Mungkin begitu sih Bu Wina, kalau selebihnya ngalur aja dan mendengar saja. Terima kasih. Gimana? Nggak kedengaran, suaranya mute. Oh ya, jadi ternyata dari insight yang disampaikan dan wawasan disampaikan dari Pak Sekdis tadi ya, Pak Ruli, ternyata dari amanat Permenpan tadi Span Lapor ini wajib ya begitu Pak ya. Jadi semua kanal-kanal yang ada di luar dari Span Lapor tadi kalau bisa, bukan kalau bisa, wajib dimasukkan ke Span Lapor begitu ya. Karena Span Lapor ini adalah kanal resmi yang satu-satunya yang akan sampai gitu ke pusat laporannya. Jadi kalau kita di kanal lain tidak akan ternotis begitu ya ke pusat apa yang sudah terjadi dan apa saja yang sudah kita lakukan untuk pelayanan kita terutama di Span Lapor. Jadi wajib Pak ya. Saya koreksi pernyataan saya sebelumnya. Betul. Jadi
bukan Bukan sunnah sunnah muakkad. muakkad, tapi ini Ya, mohon wajib maaf, nih. Pak. Betul, Ya, mohon maaf. Jadi wajib. Karena wajib, Pak ya. output dari span lapor sebetulnya bukan bagaimana respon kita terhadap aduan layanan publik saja, melainkan bagaimana aduan publik itu yang masuk di kanal span lapor. Ini menandakan bahwa kita sudah membuka ruang seluas-luasnya pada masyarakat untuk memberikan aduan. Kita juga sudah menjamin pelayanan publik di daerah itu sudah berjalan dengan baik. Ini juga yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi. Mungkin Pak Sarwani lebih tahu kenapa span lapor itu masuk ke dalam penilaian akuntabilitas kinerja, bagaimana span lapor itu masuk ke dalam MCP-nya KPK. Ya, itu sebabnya kita diwajibkan untuk memasukkan dan menghimpun dan mengelola aduan pelayanan publik itu melalui kanal span lapor. Mungkin demikian, Bu. Saya nggak dapat konsumsi kopi apa gimana ini? Saya di bawah loh ini. Mohon maaf, Pak. Kita kasih kopinya di tanggal 6 ya, Pak ya. Efisiensi Pak Ruli. Baik. Baik, kita izin Bapak Ibu, mohon maaf, kita semi formal hari ini ya, mohon maaf. Selanjutnya kita ke mana? Oh, Dinas PUPR. Silakan. Dari admin penghubung, mungkin dari Span Lapor, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan karena tadi dari hasil monitoring dan evaluasi kita untuk di semester pertama ini cukup baik begitu ya Pak ya untuk di PUPR. Silakan mungkin ada hint-nya mungkin yang ingin diberikan kepada admin yang lain atau mungkin ada kendala yang ingin disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati atas waktu dan kesempatannya. Kalau untuk Dinas PUPR ini sebenarnya pandangan saya dari awal adalah ketika saya dipercayakan untuk mewakili Dinas PUPR, berarti saya itu sebagai wajahnya PUPR gitu. Apalagi PUPR ini tahu sendiri berhubungan dengan infrastruktur yang lumayan banyak ya pekerjaannya. Jadi saya memang komitmen dan saya bersyukur juga dengan rekan-rekan di kantor juga mereka bersedia memberikan waktu mereka gitu loh. Saya tahu mereka juga sibuk, tapi saya yang mengejar mereka gitu. Jadi ketika ada pengaduan masuk, saya langsung mengejar mereka, meminta informasi dan data yang akurat ya sebenarnya ya. Saya nggak bisa mengarang sendiri soalnya. Terima kasih buat Ibu yang memberikan saya waktu. Terus untuk pengaduan Dinas PUPR, memang kami sebenarnya ada beberapa kanal lain. Salah satunya Instagram juga ada, Facebook, dan juga ada WA Group sebenarnya. Bukan WA Group ya, WhatsApp lah pokoknya ya. Tapi sepertinya memang laporannya nggak terlalu aktif gitu. Saya nggak tahu, memang sudah beberapa tahun. Tapi ketika SP4 lapor ini mulai dicanangkan, kalau nggak salah itu awal tahun kemarin ya. Kok tiba-tiba langsung booming gitu untuk PUPR. Rupanya sepertinya udah ditunggu-tunggu oleh orang-orang masyarakat mungkin ya. Tiba-tiba pengaduan itu masuk, terus kadang-kadang satu hari itu ada beberapa pengaduan. Jadi saya itu selalu ngecek setiap hari gitu. Niatnya adalah karena setiap pengaduan yang masuk ini benar-benar adalah kepentingan masyarakat umum sih ya, kalau saya lihat ya. Entah itu jalan, entah itu jembatan, atau apapun itulah. Nah, terus dengan demikian, karena di Dinas PUPR ini juga memang kami punya tim TRC ya, tim reaksi cepat. Jadi memang tugas mereka adalah untuk menangani pengaduan masyarakat yang langsung kerja gitu. Makanya mereka biasanya kan seperti Pak Bupati bilang, mereka keliling. Jadi keliling ke kabupaten mana, apalagi tambah di mempermudah ketika ada laporan ini jadi mempermudah kerjanya mereka juga ya gitu. Jadi SP4 lapor ini kalau untuk Dinas PUPR sangat membantu pelayanan, memudahkan sebenarnya ya. Terus ada beberapa memang pengaduan lewat WhatsApp. Kadang-kadang saya ini masih bingung caranya untuk memindahkan laporan dari WhatsApp itu ke SP4 lapor. Makanya saya antusias ketika infonya akan ada BIMTEK untuk belajar kembali untuk memasukkan laporan yang manual tadi ke SP4 lapor.
Tapi ketika saya nggak bisa itu, saya arahkan mereka untuk memasukkan sendiri ke SP4 lapor, dan saya juga pandu mereka karena saya biasa membuka yang lewat ini ya, yang akun SP4 lapor pribadi. Saya juga pernah juga melakukan pengaduan melalui SP4 lapor, jadi saya mengarahkan mereka ke sana. Itu sih. Habis itu eh, apa lagi ya? Sebenarnya lebih ke pelayanan aja sih, karena saya melihat bahwa ini adalah wajahnya Dinas PUPR, jadi saya juga berusaha melakukan yang terbaik, walaupun sampai saat ini tentunya masih banyak kekurangan. Setelah itu, oh iya ya, karena ke SP4 lapor Dinas PUPR ini kadang-kadang juga ada masuk pengaduan yang sebenarnya bukan wewenang Dinas PUPR. Jadi memang wajib, memang harus masuk ke SP4 lapor karena ini mempermudah kami untuk meneruskan ke provinsi, karena beberapa jalan nasional yang memang wewenangnya provinsi, jadi mempermudah kami untuk meneruskan ke provinsi, dan itu memang mempercepat kerjanya mereka juga gitu. Alhamdulillah selama ini jadi beberapa yang kami teruskan ke sana juga ditindaklanjuti dengan baik ya selama 1 tahun terakhir ini gitu. Hanya itu sih yang mungkin saya juga antusias ketika ada BIMTEK lagi. Saya percaya setelah ada penilaian ini, saya percaya yang lain juga akan semakin termotivasi sih, lebih baik lagi. Itu aja sih Bu, Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk admin penghubung di Dinas PUPR. Kami sangat sepakat begitu ya kalau span lapor atau penerima aduan ini merupakan wajah dari Pemkab kita. Bagaimana kita melayani masyarakat begitu ya. Jadi yang disampaikan tadi juga cukup menjadikan masukan begitu ya, mungkin juga bagi kami, bagi teman-teman juga, bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan span lapor itu tidak hanya milik oleh admin penghubung atau admin operator begitu ya, tapi merupakan bagian dari tim begitu ya, teamwork begitu. Jadi ketika ada aduan bidang ataupun yang terkait dari aduan yang masuk ke span lapor di suatu SKPD itu memang harus memiliki pemahaman yang sama bahwa setiap aduan yang masuk itu harus ditindaklanjuti karena ada batas waktu yang harus dipenuhi begitu ya. Kami sangat sepakat. Terima kasih untuk masukannya dari Dinas PUPR. Kemudian lanjut ke Dinsos ya. Dinsos silakan Bapak Komarudin dari Dinsos P3AP 2KB. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, suara saya apa jelas sih? Mungkin agak sedikit lebih nyaring lagi ya Pak ya. Oh enggak ya. Ya, tes 1, 2, jelas Bu? Agak putus-putus Pak, mungkin jaringan ya. Mati lampu Kak. Mati lampu. Oke. Ya nggak apa-apa Pak, ini kami mencoba Pak. Ya. Masih terdengar Pak, cuman agak sedikit kecil saja, tapi cukup jelas Pak. Silakan Pak. Oke, saya coba dulu pengaturannya. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada Dinas Sosial Kabupaten Tambolong, Dinsos P3AP 2KB, yang mana hari ini kita melaksanakan evaluasi dan monitoring bagi admin penghubung span lapor. Nah, menyimak tadi uraian tadi untuk Dinsos P3AP 2KB, ini aduannya 3 jam 8 menit ya. 3 hari 8 jam. Nah, 3 hari 8 jam. Nah, ini ada beberapa kendala pada admin. Yang pertama adalah banyaknya pengaduan yang saat ini kami terima itu melalui media WhatsApp ya, WhatsApp aduan yang dimiliki oleh Dinsos P3AP 2KB. Nah, kemudian adanya keterlambatan mungkin ya dari admin penghubung dari kabupaten yang menyampaikan di grup, sehingga kami agak terlambat untuk menindaklanjuti. Nah, itu kendala-kendala yang saat ini yang kami rasakan. Nah, kemudian setiap aduan itu kami langsung tindak lanjuti dan
sesuai dengan apa landing sektornya dan jenis aduannya kemana arahnya itu selalu kami komunikasikan dengan bidang-bidang yang terkait sehingga apa aduan itu cepat terselesaikan. Kemudian kami menyambut baik rencana untuk fintech di tanggal 6 Juli yang akan datang karena banyak sekali hal-hal yang belum kami ketahui kaitannya menu di Spanapur. Apalagi menu yang kaitannya untuk apa namanya input manual ya, manual karena banyak aduan yang melalui Facebook ataupun WhatsApp itu tadi, sehingga yang aduan yang ada di Span Lapor itu adalah aduan yang diisi oleh masyarakat secara langsung. Nah itu eh, untuk kegiatan hari ini sangat positif sekali ya bagi admin penghubung karena apa namanya ini adalah suatu kegiatan yang sangat positif. Mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan Bapak atau Ibu. Dikembalikan ke forum media. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komarudin dari Dinsos P3AP 2KB. Jadi kalau dilihat dari analisis tadi ya yang sudah disampaikan di dalam PPT tadi, sebenarnya untuk tindak lanjutnya persentasenya cukup bagus ya Dinsos. Jadi setiap aduan memang tertindaklanjuti, hanya saja tadi beberapa kendala ya untuk waktu tindak lanjutnya saja. Jadi tidak apa-apa Pak, kita bukan apa ya, bukan auditor kita pada hari ini, berbeda dengan yang di ombudsman mungkin ya. Kita di sini hanya sharing begitu ya. Artinya apa? Respon dari teman-teman admin penghubung Span Lapor di SKPD sangat kami apresiasi begitu. Tidak mungkin kami bisa menjalankan sistem Span Lapor ini bisa begitu baik tanpa ada campur tangan dan kebaikan hati teman-teman semua. Jadi memang 90%-nya adalah memang kebaikan hati ya, walaupun 10%-nya memang tupoksi begitu. Jadi memang tupoksinya 10%, 90%-nya memang hati nurani kita yang memang banyak berperan di dalam Span Lapor ini gitu. Jadi walaupun tadi banyak kendala, kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sebagai admin penghubung Span Lapor. Tidak ada kami tanpa Bapak Ibu sekalian begitu. Mungkin sudah semua ya menyampaikan. Adakah lagi dari SKPD yang belum menyampaikan saran atau unek-unek pada hari ini? Penutup mungkin dari Pak Ruli atau Pak Kadis? Baik, Bapak Ibu, terima kasih masukan dan saran serta komentar masing-masing OPD yang terkait di Zoom ini, dan seperti disampaikan KPD tadi, kami berterima kasih selalu direspon setiap masukan, saran dan komentar di Span Lapor, dan itu kalau bisa nanti di follow up terus. Dan tanggal 6 kita melakukan BIMTEK kembali ya setiap tahun kemarin juga kaitan dengan penguatan kembali di semua SKPD, karena memang jumlahnya sebenarnya banyak Bu. Kita jumlah laporan itu sebenarnya di lebih dari 100 ya. Cuman memang ini ya 114 kalau nggak salah. Jadi yang ada ini adalah laporan yang SKPD yang memang terkait di Zoom ini. Oleh sebab itu semakin banyak itu sebenarnya semakin baik ya. Artinya SKPD kita itu direspon masyarakat gitu ya. Jadi semakin banyak, bukan tidak ada laporan tidak baik ya, seperti itu ya. Karena nanti juga ada juga penghargaan-penghargaan yang mungkin diberikan oleh kalau nggak salah ada Pak ya di provinsi ya. Ya provinsi ada kemarin penghargaan dari konten dan banyaknya laporan di setiap kabupaten kota di Kalimantan Selatan, dan ini nanti menjadi cambuk bagi kita bagaimana kita menanganinya, kecepatannya, responnya seperti itu. Sehingga bisa Span Lapor ini menjadi sebuah rujukan yang memang
rujukan inti dari semua laporan masyarakat terkait dengan pengaduan aspirasi dan permintaan informasi terhadap pemerintah daerah. Mungkin itu Mina dari kami. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan arahan dan pesan dari Bapak Kepala Dinas tadi kepada Bapak Edi Suryani, kami terima kasih, ucapkan terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan berhadir melalui Zoom meeting pada hari ini. Mohon maaf, kami tidak bisa menjamu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, Bapak, Pak Sarwani, Pak Agus, mohon maaf kami tidak bisa menjamu, tapi insya Allah nanti di acara BIMTEK tanggal 6 Juli nanti insya Allah kami jamu Bapak Ibu sekalian ya. Seharian nanti kita jamu. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf kalau tadi acaranya pada hari ini kita semi formal begitu ya. Jadi ada sedikit canda tawa dan sedikit celutukan-celutukan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Kami akhiri acara monitoring dan evaluasi Span Lapor pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. bahan dan surat baik itu materi pada hari ini tadi sudah kami cantumkan di kolom chat. Jadi silakan untuk mendownload. Oh iya, kita berfoto bersama dulu. Silahkan Bapak Ibu membuka kameranya. Pak Sekjen, mohon izin, mohon dibuka kameranya supaya kelihatan Bapak cakepnya, nggih. Baik, kemudian yang lain juga disilakan untuk Disdikbud. Sebentar Bu, Dari- beralih ke HP soalnya laptopnya ada kameranya sebentar. Oh ya, tidak apa-apa, tidak apa. Baik, sudah siap semua. Saya kasih cue ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Kalau ada saran atau hal lain yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk menghubungi melalui WA Group begitu ya, Span Lapor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.